Halo semua, kali ini Bilhanet mau unboxing sebuah wireless router baru dari produk Ruiji ya. Ini seri RGEW 100 RGRW 1200, yaitu sebuah router wireless dual band dengan kemampuan 1200 Mbps. Jadi untuk dual band ini maksudnya si router ini bisa memancarkan dua frekuensi WiFi, jadi frekuensi 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Untuk box penjualannya seperti ini. Di sini tertulis ada scan to download app, kemudian ada fitur seamless roaming, mobile internet access without disconnection, ada Ruiji Mesh, jadi bisa untuk dibuat WiFi mesh ya. Kemudian ada Ruiji Cloud App, ada aplikasinya. Jadi di sini juga bisa untuk di-scan langsung pakai HP Android misalnya ya. Kemudian di bagian sini ada tulisan RGEW 1200 Ruiji, kemudian ada Ruiji itu ternyata redefine your easy network. Buat teman-teman yang tahu artinya silahkan tuliskan di komentar ya. Kemudian di sini sama saja, di sini juga sama ya. Ini ada info produknya versi 1 seperti ini. Di sini sama, di bagian belakang ada contoh penggunaannya di sini. Mungkin kurang kelihatan ya karena memang tercetak samar-samar. Langsung saya buka saja. Jadi nanti di video ini saya coba untuk unboxing produknya sekaligus untuk mengetahui fitur-fitur di dalamnya, ada mode atau fitur apa saja. Untuk paket penjualannya seperti ini. Tentu saja mendapatkan buku petunjuk installation guide. Kemudian ada layanan purna jual atau kartu garansi ya. Ada juga ini installation guide yang lebih tebal. Ada bahasa Indonesianya juga. Kemudian di dalam kotaknya ini adalah routernya. Di bagian depan ada Ruiji, lampu indikator lengkap. Di sini kalau teman-teman bisa lihat ada system, kemudian WAN, LAN 3, 2, 1 dan WiFi. Antenanya ada 4 buah. Mungkin umumnya ya, biasanya untuk antenanya ini 2 buah frekuensi 2,4 dan 2 antena lagi untuk frekuensi yang 5 GHz. Kemudian di bagian belakang ada informasi routernya, model RGRW 1200, kemudian powernya DC 12 volt 1 ampere, SSID-nya @ruiji bla bla bla, default management address-nya cukup unik ya, 192.168.110.1. Di sini juga tertulis versi 1, ada MAC address juga. Sayangnya di sini nggak ada lubang untuk ditempelkan ke dinding ya. Jadi mungkin hanya bisa diletakkan di meja. Jadi intinya nggak ada yang untuk ditempel ke dinding. Di sini hanya. Nah, kemudian di sini ada port DC, kemudian LAN 1, 2, 3, WAN, dan juga ada tombol. Ada keterangan sebentar, jika ditekan 1 detik akan pairing dan untuk 10 detik akan reset. Jadi di Ruiji ini ada fitur WiFi mesh. Banyak router dengan 1 SSID dan cukup dengan melakukan 1 detik pairing saja melalui tombol ini ya. Mungkin di video berikutnya saya coba contohkan fitur WiFi mesh dari Ruiji ini. Jadi satu rumah atau satu gedung
dengan beberapa router atau banyak router, tapi SSID atau nama Wi-Fi-nya cukup satu saja, dan nanti bisa terkoneksi otomatis menurut kekuatan sinyalnya. Kemudian dapat apa saja, coba cek lagi di dus penjualannya. Ini mungkin adaptor ya. Untuk adaptornya cek ujungnya standar, normalnya router. Kemudian untuk powernya 12 volt 1,0 ampere atau 12 watt. Langsung saya coba koneksikan ke komputer ya, untuk melihat fitur-fitur di dalamnya, ada menu-menu apa saja. Saya langsung beralih ke komputer saja. Nah, sekarang saya sudah ke komputer ya, dan untuk Ruiji RGEW 1200-nya juga sudah saya hidupkan dan sudah saya hubungkan untuk port 1-nya ke sumber internet agar nanti bisa melihat fitur-fitur lebih lengkap ya. Saya hubungkan dulu WiFi komputer saya ke SSID at Ruiji yang ini. Oh iya, buat informasi, untuk router Ruiji ini ternyata tidak mendapatkan kabelan pendek ya di paket penjualannya. Saya cari tadi nggak ada, di unboxing juga tidak saya temukan ya. Jadi saya gunakan Wi-Fi-nya saja. Saya sambungkan dulu. Ini secara otomatis membuka browser dan mengakses ruiji.cn seperti ini. Coba dibuka ulang. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, ini statusnya setelah di refresh sudah tidak merah lagi ya, sudah terhubung ke internet mungkin. Saya coba langsung ke start setup saja. Start setup. Kemudian untuk Wi-Fi setting ini untuk mengatur SSID 2,4G dan juga SSID 5G-nya. Jadi bisa beda nama atau untuk disamakan dual band single SSID ya, ini diaktifkan. Nah, jadi nanti namanya tetap seperti ini, tapi memancarkan dua buah frekuensi. Passwordnya saya coba isi dulu 1234 1234. Kemudian untuk manajemen saya coba samakan saja. Jadi nanti ini untuk masuk ke halaman ininya akan seperti ini juga passwordnya. Country-nya untuk Indonesia ada ya, ini ya Indonesia. Time zone-nya saya cari dulu untuk GMT plus 7 Jakarta. Coba deliver setup. Saya tunggu sampai selesai ini untuk konfigurasinya. Coba cek Wi-Fi-nya juga. Saya koneksikan ulang karena tadi di password ya. Jadi saya masukkan dulu passwordnya agar bisa terhubung. Ini sudah terhubung sepertinya. Klik ini di bagian atas ada finish ya. Coba klik finish. Nah, ini untuk tampilan overview-nya. Ini ada update available, saya tunda saja dulu. Kemudian di overview ini ada status memori, kemudian ada berapa banyak user atau klien yang terhubung ke router. Kemudian ini ada modelnya, ada hostname ya, jadi bisa diganti hostname-nya. Buat teman-teman yang mungkin perlu hostname, ini cukup berguna buat yang memerlukan gonta-ganti hostname ini. Kemudian ada guest wifi atau wifi tamu ya, bisa dihidupkan. Kemudian ada status WAN dan juga LAN-nya. Oh ya, untuk RGEW 1200 ini tertulis bisa membawa bandwidth 1200 Mbps. Tapi untuk port 1 dan LAN-nya ini masih fast Ethernet, jadi maksimal 100 Mbps. Dan yang bisa up to 1200 itu Wi-Fi-nya ya, jadi wireless-nya. Dan buat info juga, untuk Wi-Fi yang frekuensi 2,4
GHz itu bisa up to 300 Mbps, dan untuk yang 5 GHz itu bisa up to 867-an Mbps. Jadi kalau di total bandwidth yang bisa dibawa itu sekitar 1200 Mbps melalui jaringan wirelessnya atau wifi-nya. Kemudian coba di bagian menu online client ada apa seperti ini. Bisa dibuat jadwal ya. Ini ada jadwal connect, ada jadwal connect, jadwal blokir ya, jadi bisa diatur. Kemudian ke basic one, ini adalah mode-modenya DHCP atau mode router ya, mode dynamic. Kemudian ada PPPoE, ada IP static atau static IP seperti itu. Kemudian ke LAN settingnya bisa diubah juga. Jadi di defaultnya ini, jadi ini bisa diakses juga halamannya harusnya. Nah iya bisa ya, bisa diedit. LAN-nya ada DHCP server aktif atau nonaktif. Jadi buat voucheran juga harusnya bisa ya, karena ada fitur DHCP server on off. Kalau off berarti untuk voucheran dari Mikrotik. Kemudian ini ada DHCP server yang tadi ya, DNS proxy. Work modenya ada mode router, wired repeater, atau mungkin ini wired berarti kabel ya, pakai kabel berarti access point ya. Kemudian ada wireless repeater, ini bisa dibilang WISP atau repeater atau extender. Kemudian ke wireless client, ini tadi ya kliennya ya. Ini komputer saya menggunakan frekuensi yang 5G. Ada status kekuatan sinyalnya juga. Ke wifi-nya, ini yang pengaturan yang di awal tadi. Nah ini ada 5G band steering. Jadi fungsinya ini kalau diaktifkan akan memprioritaskan klien atau HP atau komputer ya, laptop yang sudah support frekuensi 5 GHz agar terhubung ke sinyal 5G-nya terlebih dahulu. Jadi seolah-olah mengabaikan frekuensi 2,4G-nya, karena tentu saja frekuensi 5G ini lebih stabil karena lebih kecil untuk interferensinya. Ini bisa di save ya. Kemudian ada WiFi tamu, bisa diaktifkan. SSID tamu, security-nya juga bisa diatur. Ada healthy mode juga. Jadi ini misalkan kalau mau jam malam, WiFi-nya dimatikan. Kemudian di advance, menu advance ada apa? Ini channel width-nya bisa auto. Jadi bisa otomatis mau 20 atau 40. Yang 5G juga bisa auto. Kliennya sampai 64 ya, secara default dari sistem Ruiji-nya ini bisa menampung klien sampai 64. Ini juga transmit powernya atau kekuatan pancaran wifi-nya bisa diatur. Security ada menu seperti ini. Saya coba buka-buka saja untuk menu-menunya, biar mungkin teman-teman yang penasaran isi fitur di dalamnya bisa melihat di layar ya. Karena saya juga jarang untuk menggunakan fitur-fitur ini. Di advance flow control, ini bisa untuk membatasi WAN-nya ya, jadi bisa misalkan punya bandwidth 100 tapi cuma mau dilewatkan ke Ruiji ini 50 Mbps misalnya ya, jadi ini bisa diatur di sini. Kemudian ada port mapping, ada UPnP setting, lokal DNS, di diagnostik ada apa? Ini untuk ngecek saja ya, ping threshold dan lain-lain. Kemudian di sistem time pengaturan waktu, login ini untuk pengaturan password,
management. Ini untuk backup, settingan, restore. Kemudian ada reboot and reset. Reset berarti untuk kembali ke pengaturan pabrik ya. Untuk reboot ini mematikan dan menyalakan ulang. Ada menu LED juga. Upgrade ini yang tadi, ini minta upgrade ya. Ini kalau di upgrade ke versi terbaru ini sudah ada keterangan support IPTV, support one to access e-web, support DIN DNS, fix some bugs. Jadi mungkin lebih bagusnya lagi di sini di upgrade saja. Coba nanti saya upgrade dan hasilnya seperti apa mungkin bisa di review di video berikutnya. Kemudian ada menu report, ada jadwal untuk report otomatis ya. Ini cukup lengkap untuk fitur-fitur atau menu-menu Ruiji RGEW 1200. Jadi mungkin seperti itu ya untuk unboxing dan review web manajemennya Ruiji RGEW 1200. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa isi di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin di video berikutnya bisa saya coba setting untuk keperluan apa, atau silakan teman-teman bisa tuliskan di komentar ya mau mencoba fitur apa. Ya mungkin seperti itu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih sudah menonton.